大家好，欢迎来 Mandarin Low Course。希望你们的学习进步了很大，加油努力吧！谢谢大家，再见。Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bulatan aksara Han. Nah, untuk mempelajari bulatan aksara Han ini, teman-teman harus menyimak baik-baik ya. Oke. Udah siap belum nih? Udah siap dong pastinya. Yang pertama, kita harus mengenal yang namanya goresan hon. Kayak apa sih maksud goresan hon itu? Oke. Untuk kita menulis aksara Mandarin atau aksara China, kita harus mengetahui nama-nama goresannya. Karena dalam satu aksara itu bisa terdiri dari beberapa goresan. Nah, goresan yang pertama yang harus kita ketahui adalah goresan hon. Nah, goresan hon itu yang seperti ini ya. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulis goresan hon itu harus dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan. Seperti ini ya, nggak boleh dari kanan ke kiri, nggak boleh. Contohnya ada I, san, oke? Nah, kita harus tahu bagaimana cara menghitung goresan. Kalau misalnya I ini sendiri itu terdiri dari berapa goresan kira-kira teman-teman? Terdiri dari satu goresan. Kalau ini terdiri dari dua goresan. Oke, kalau san terdiri dari berapa goresan? Kira-kira teman-teman? Terdiri dari 3 goresan hon. San terdiri dari beberapa goresan hon. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman tentang goresan hon itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas goresan apa lagi sih kira-kira? Ada yang tahu? Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang goresan shu. Nah, kalau tadi goresan hon itu nulisnya dari kiri ke kanan, goresan shu itu dari atas ke bawah seperti ini. Oke, jadi ingat ya cara membacanya itu dari atas ke bawah. Oke, kita lihat di sini ada 2 contoh. Ada she dan ada shu. She artinya school, shu artinya buku. Oke, kita lihat di sini she langsung terbesar ya di sini. Oke, she terdiri dari, ada yang tahu berapa goresan? Oke, she terdiri dari 2 goresan. Nah, kira-kira yang shu itu yang part mana? Ada yang tahu? Oke. Jadi shu itu part yang ini teman-teman. Yang vertikal tegak lurus ini goresan shu. Sedangkan goresan yang ini itu adalah goresan, ada yang masih ingat goresan apa? Goresan hon. Jadi she ini terdiri dari 2 goresan, yaitu goresan hon dan goresan shu. Oke, pada sini bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal goresan apa lagi sih? Tentunya yang tidak kalah penting teman-teman, ada goresan kie. Goresan kie, cara membuatnya bagaimana Wasya? Cara membuatnya itu lambaian kiri ke bawah seperti ini, kiri ke bawah. Oke, ini goresan kie, kiri bawah. Oke, dari atas ke kiri bawah. Nah, contohnya ada ini. Kita tulis di sini ya. Oke, nah kalau misalnya goresan ini terdiri dari goresan apa saja teman-teman? Masih ingat nggak? Ini terdiri dari 2 goresan. Yang pertama adalah goresan kie yang sedang kita pelajari, dan yang kedua ada goresan shu yang sebelumnya kita pelajari. Oke, bisa ya teman-teman untuk menuliskan goresan kie, yaitu dari atas ke kiri, dari atas ke kiri, kiri bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang goresan na. Nah, goresan na ini kebalikannya dari goresan sebelumnya. Kalau sebelumnya dari atas ke kiri bawah, sekarang
kita dari atas melengkung ke kanan. Seperti ini. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, contohnya ada kata ren, tulis di sini. Ren ini terdiri dari 2 goresan. Yang pertama adalah goresan Q yang sebelumnya kita pelajari. Kemudian goresan yang kedua adalah goresan yang sekarang kita pelajari, yaitu melengkung ke kanan bawah. Nah, bisa ya teman-teman? Bisa dong. Oke, kita lanjutkan ke goresan selanjutnya. Goresan selanjutnya adalah goresan Tian. Tian itu artinya titik, teman-teman. Tian artinya titik, tapi membuat titiknya tidak seperti titik dalam bahasa Indonesia seperti ini, bukan. Titiknya itu agak sedikit memanjang ke bawah, yaitu dengan cara mulai menekan dengan perlahan mengarah ke kanan. Oke, seperti titiknya seperti ini, lonjong sedikit. Oke, nah contohnya di sini ada Leo, angka 6 ya, Leo. Oke, kira-kira yang Tian yang mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, Tian itu yang ini. Ya, bisa ya teman-teman. Kita lanjutkan. Tian, pokoknya Tian itu artinya adalah titik. Nah, selanjutnya ada yang namanya goresan Qi. Oke, Qi. Kita lihat ketebalan goresan ini teman-teman. Nah, goresan yang tebal ini berarti goresan di mana kita awal untuk membuatnya. Berarti untuk membuat goresan Qi itu dari bawah ke atas. Bisa ya? Nah, contohnya ada goresan ini. Oke, ini berarti dari bawah ke atas. Ini merupakan goresan Qi. Membuatnya dari bawah ke atas. Nah, untuk mengetahui cirinya bagaimana apabila kita melihat di tulisan komputer, nah itu bagian yang tebal ini merupakan bagian yang awal untuk memulai nulis. Nah, berarti kalau ini itu dari bawah ke atas, berarti yang tebal adalah bagian bawah. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya ada ko. Oke, ko. Nah, apa sih goresan ko itu? Nah, ko itu merupakan goresan bentuk kayak ini teman-teman. Nah, gerakannya mengatur kanan atas dan mengakhirinya dengan ringan sambil menangkapnya. Jadi, contohnya seperti ini. Oke, tidak perlu ditekan dalam buatnya. Oke, contoh di sini ada goresan ma. Oke, yang merupakan goresan ko kira-kira mana? Goresan ko itu yang ini teman-teman. Ini yang bentuk kayunya itu goresan ko. Selanjutnya kita akan membahas goresan lagi, yaitu goresan je yang artinya tekukan. Nah, ada beberapa macam goresan tekuk ya, atau goresan. Nah, gimana sih kira-kira yang merupakan je? Ada yang tahu nggak mana yang je? Oke, dari contoh berikut ini. Oke, kita lihat ini merupakan goresan je. Nah, untuk membuat kotak kita membutuhkan berapa goresan? Ada yang tahu nggak berapa goresan? Untuk membuat kotak kita membutuhkan 3 goresan. Nah, dengan 2 goresan yang lain sudah kita pelajari. Nah, seperti ini cara membuatnya. Nah, mana kira-kira yang merupakan goresan je? Ada yang tahu nggak? Nah, betul sekali, ini merupakan goresan je. Ini goresan tulang, ini goresan shu. Sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang itu merupakan tekukan dari goresan. Nah, kalau misalnya ini merupakan goresan shu-nya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang Qian Tong
ada yang tahu nggak kira-kira Qian Tang Dao? Ada yang tahu kira-kira? Oke, jadi Qian Tang ini merupakan bentuk dasar dari satu goresan. Nah, jadi setiap kata ya dalam bahasa Mandarin itu setidaknya terdiri dari 2 Qian Tang. Oke, tahu nggak kira-kira? Paham ya teman-teman? Nah, jadi kita lihat di sini yang warna merah ini itu merupakan salah satu dari Qian Tang atau radikal. Namanya San Tian Shui. San Tian Shui. Nah, kenapa kok namanya San Tian Shui? Karena kita lihat di sini ada 3 titik ya. San artinya 3, Tian artinya titik, dan Shui artinya air. Jadi San Tian Shui itu artinya 3 titik air. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih bertemu dengan aksara bahasa Mandarin yang dia memiliki goresan 3 titik ini, artinya pasti berhubungan dengan air atau berhubungan dengan aliran sungai. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dan Qian Tang ini jenisnya masih banyak teman-teman. Kita lihat contohnya. Oke, di sini ada yang namanya Qian Tang Cun. Nah, ini merupakan Qian Tang Cun. Nah, sejarah Qian Tang Cun ini merupakan gambar sebuah burung yang memiliki ekor kecil. Nah, ketika mereka digabung dengan Qian Tang yang lain, mereka akan memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya ini, Shui artinya siapa, dan lain sebagainya. Tergantung Qian Tang tersebut digabung dan disatukan dengan Qian Tang mana. Nah, lalu kira-kira ada berapa Qian Tang sih dalam bahasa Mandarin? Sangat banyak ya. Nanti kita akan belajar bersama. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kira-kira makin tertarik nggak untuk belajar bahasa Mandarin? Oke, karena kita sebelum bisa menuliskan aksara Mandarin, kita harus bisa dan juga harus mengetahui kira-kira bahasa Mandarin ini mempunyai goresan apa saja dan bagaimana cara menulisnya, dari kiri kanan atau dari atas ke bawah dan lain-lain. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. 谢谢大家，再见。